Bab 311. Saat itu, Cecilia sedang duduk di tanah, membeku karena syok. Wanita itu selalu disia-siakan, jadi dia tidak sadar akan situasinya. Harvey benar-benar bos mereka. Bukankah orang yang memimpin juga menghormatinya? Bagaimana mungkin? Dia hanya menantu yang tidak berharga, pikirnya. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali aku pergi ke rumah Mandy, orang itu selalu mencuci kaki dan toilet. Aku bahkan bisa mengatakan kotoran untuk mencuci sepatu dan kaus kaki kotorku yang tidak ingin aku cuci. Tapi, aku tidak percaya dia adalah bos gangster. Kejadian ini membuat Cecilia kaget. Sekarang dia tahu identitasnya, akankah Harvey mengakhiri hidupnya di sini? Cecilia sangat takut akan hidupnya. Orang-orang yang hidup di jalanan ini kejam dan brutal jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, tak seorang pun akan tahu jika dia tiba-tiba menghilang. Harvey, Tuan York. Cecilia berlutut di depan Harvey dan memeluk kakinya, menangis histeris. Aku salah. Aku benar-benar salah. Cecilia merasa malu bukan kepalang. Dia tidak berpikir bahwa suatu hari, dia harus berlutut di depan menantu benalu ini dan memohon ampun sambil memeluk kakinya. Harvey tersenyum dan bertanya dengan santai, bukannya kau bilang akan membuat Mandy mengusirku dari keluarga, bahkan tidak memberiku tempat tinggal dan mengemis makanan di jalan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Cecilia gemetar. Aku memohon padamu, demi Mandy, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak ingin mati. Aku tidak akan mengatakan apa yang terjadi malam ini, rahasiamu aman bersamaku. Aku bersumpah. Aku berjanji. Janji. Harvey dengan tenang bertanya, kau bisa menjaminnya? Aku. Cecilia menggigit bibirnya. Tuan, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah tuanku. Aku hanyalah anjing peliharaanmu dan aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini. Aku akan menuruti panggilan tuanku. Guk-guk, Cecilia menggonggong pelan 2 kali. Harvey terkejut, kemana perginya semua martabat Cecilia. Dia bahkan tidak memintanya tapi Cecilia menggonggong sendiri. Wajah Cecilia sekarang merah padam. Dia dulu membenci Harvey sampai-sampai membuatnya jijik, tapi sekarang, dia baru saja membuang semua martabat di hadapannya. Aku tidak memiliki hobi sesat semacam ini jadi, terserah, kubiarkan kau lolos kali ini. Tapi ingat jika ada yang tahu tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Harvey menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia tidak punya waktu untuknya. Ya, tentu saja, jawab Cecilia dengan cepat, yakinlah, Tuan. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang hari ini. Harvey terhuyung saat hendak keluar dari apartemen. Wanita ini sudah tahu tugasnya, kan? Harvey ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia bergegas pergi. Pada pagi harinya, di pintu masuk York Enterprise, mobil Bentley dengan plat nomor dari ibu kota provinsi diparkir di depan gedung. Thea York turun dari mobilnya. Melihat gedung kantor, dia langsung cemberut. Dasar gigolo bodoh, beraninya dia tidak melayaniku malam itu setelah menjadi CEO. Dia tidak mungkin memiliki kehidupan baru, kan? Sepertinya aku perlu ingatkan dia siapa bos sebenarnya di sini. Thea membawa sekelompok pengawal bersamanya dan berjalan ke gedung kantor, tetapi penjaga keamanan melihat dan menahan mereka. Harvey telah kembali ke perusahaannya malam itu dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik bahkan menukar penjaga keamanan perusahaan dengan anak buah Tyson untuk sementara waktu, hanya untuk kedatangan Thea. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan tuannya. Minggir, salah satu pengawal Thea mencibir. Kau tahu siapa wanita ini? Dia adalah bangsawan dari keluarga York, bahkan CEO-mu harus berlutut di depannya. Kau menyadari konsekuensinya jika kau menghalangi jalannya. Tyson yang memimpin tim keamanan, berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Dia membungkuk sedikit saat menyapa mereka. Kau pasti bangsawan dari ibu kota provinsi. CEO sudah memberitahu kami tentang kedatanganmu, tetapi dia memiliki beberapa janji untuk ditangani saat ini. Sekretarisnya akan menjagamu untuk saat ini. Baru sehari jadi CEO dia sudah pamer. Katakan padanya untuk datang padaku sekarang juga. Thea tidak tahu bahwa Wyatt disekap oleh Harvey. Dia mengira bahwa yang disebut CEO itu masih simpanannya yang bodoh, Wyatt. Thea dengan marah berjalan menuju lift. Di belakangnya, Tyson tersenyum dan menghubungi nomor Harvey. Bab 312. Di kantor CEO, Yvonne dan Wendy duduk dengan tenang. Ketika mereka mendengar pintu dibuka, mereka langsung berdiri. Terlihat seorang wanita tua. Yvonne dan Wendy sama-sama sedikit gugup karena aura wanita itu cukup mengintimidasi. Kehadirannya yang tegas tidak seperti orang normal lainnya dan mendominasi seluruh ruangan.
Yvonne yang berasal dari latar belakang mapan membeku di tempat, sedangkan Wendy yang berasal dari keluarga biasa tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Thea memelototi Yvonne dan Wendy. Sekretaris CEO sangat manis, tidak heran jika orang yang dipeliharanya, Wyatt, tidak kembali ke rumah tadi malam. Siapa kau? Ini adalah kantor CEO. Bagaimana kau bisa masuk begitu saja? Yvonne menenangkan dirinya dan bertanya, mengangkat alisnya. Thea menatap Yvonne dengan jijik. Apa hakmu bertanya siapa aku, wanita jalang? Minta CEO-mu keluar dan temui aku. Ketika Yvonne mendengar kata-katanya, dia bingung. Apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir? Wyatt tiba-tiba muncul kemarin, berpura-pura menjadi CEO. Hari ini, wanita yang mendominasi ini telah datang dan bersikap kasar. Apa alasannya datang ke sini? CEO memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan akan kembali nanti. Namun, aku sekretarisnya. Jika kau punya urusan dengannya, kau bisa memberitahuku. Aku akan menyampaikan pesanmu kepadanya, kata Yvonne. Thea tersenyum dingin dan menegakkan tubuh. Dia mengambil langkah lambat menuju Yvonne dan berdiri di hadapannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yvonne. Plak. Kau pikir kau siapa? Apa kau memiliki hak untuk berbicara denganku? Suruh dia segera kembali atau, kau harus berlutut di depanku. Aku akan membuatmu berlutut sampai dia kembali ke sini. Thea bersikeras. Gadis kecil ini pantas mati karena berhubungan dengan Wyatt. Wendy sangat ketakutan bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Meskipun dia ingin melindungi Yvonne, wanita ini sangat berbeda dari Wyatt. Auranya begitu mengintimidasi sehingga dia bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Dia merasa sangat lelah. Yvonne, mungkin kita harus meminta CEO untuk datang, karena hanya dia yang bisa menangani ini. Aku takut kita berdua. Wendy sangat tidak nyaman. Mereka berdua hanyalah 2 wanita lemah. Mereka mungkin memiliki tekad, tapi mereka kekurangan kekuatan. Yvonne tidak bergeming. Dia tidak mengenal orang ini, dia tidak bisa menempatkan Harvey dalam bahaya seperti ini. Dia bicara tegas dan menggeram, kau pikir kau ini siapa? Ini adalah perusahaan kami. Kau benar-benar punya nyali untuk masuk ke sini dengan angkuh. Thea mencibir, Myunggi adalah kota kecil, dan York Enterprise hanyalah sebuah perusahaan kecil, tapi staf di sini punya nyali untuk berbicara denganku seperti ini. Kau cari mati. Kau benar-benar berani membunuh seseorang di sini. Yvonne menjawab dengan berani. Thea hendak menamparnya lagi, tetapi Yvonne memblokirnya tepat waktu. Aku menghormatimu sebagai orang tua, jadi aku tidak akan melukaimu. Namun kau serakah. Apa alasanmu? Thea tertawa. Serakah. Yang dia lakukan hanyalah memukul staf dari York Enterprise. Apakah dia butuh alasan? Para pelayan dan orang-orang kelas rendah ini bahkan tidak sebanding dengan anjing, menurutnya. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran atau kau tidak akan pernah mengerti perbedaan antara siang dan malam. Thea mengisyaratkan dengan tangannya, buat dia berlutut. Salah satu pengawal melangkah ke arah Yvonne dan memaksa, berlututlah. Aku menolak. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Yvonne mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sama sekali tidak terpengaruh. Bagaimana dia bisa berlutut dengan statusnya? Pengawal itu tanpa emosi mendorong kepala Yvonne ke bawah sambil menusuk perutnya. Yvonne dilatih untuk membela diri, tetapi lawannya adalah pengawal profesional. Dia memegang perutnya yang sakit, merasakan tekanan dari pukulan pengawal itu. Akhirnya, dia tak berdaya berlutut di tanah. Thea tertawa kegirangan saat dia berjalan ke Yvonne dan berkata, bukannya kau begitu hebat sebelumnya. Kau menolak, kenapa sekarang berlutut? Yvonne mendongak, wajahnya dipenuhi amarah. Aku berlutut demi orang tua sepertimu karena kau mungkin tidak punya waktu lebih lama untuk hidup. Kemarahan melonjak dalam diri Thea dan dia menamparkan wajah Yvonne lagi dan memekik, wanita jalang ini benar-benar ingin mati. Beraninya kau mengusik seorang wanita tua. Kau bahkan berani mengutukku mati. Bab 313. Aku tidak tahu dari sampah mana priamu dibuat, tetapi jangan khawatir, aku tidak tertarik untuk bersaing dengan wanita mesum. Meskipun bibir Yvonne berdarah karena dipukul, dia tidak menyerah. Pada saat itu, Wendy tahu dia harus turun tangan atau Yvonne mungkin akan dipukuli sampai mati saat itu juga. Dia tidak berani melawan dan hanya bisa bergegas menuju Yvonne dan berdiri di depannya, Nona Xavier, tolong jangan bicara lagi. Mari kita tunggu CEO kembali. Kau tidak bisa selalu menanggung beban sendirian, lagi pula dia adalah. Kau melindunginya, tapi kau mengklaim tidak merenggut priaku. Thea tertawa terbahak-bahak lalu menoleh ke arah Wendy. Kau juga berlututlah, dasar babi kecil. Atau aku akan memberimu pelajaran juga. Wendy bimbang, tetapi ketika dia melihat Yvonne kesakitan, dia tidak punya pilihan selain berlutut.
Jika dia terus menjadi keras kepala, dia akan menjadi seperti Yvonne. Thea sangat senang melihat dua wanita yang telah merebut pria simpanannya berlutut. Apa pria itu pikir dia bisa lepas dari genggamannya? Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, kapanpun dia mau, setelah menjadi CEO. Dia harus mengerti bahwa begitu menjadi mainannya, selamanya menjadi mainannya. Dia akan selalu di bawah komandonya. Apa kalian sudah mengerti? Kau siap menelepon CEO-mu? Thea dengan lesu, mengeluarkan handuk kertas untuk menyekat tangannya. Yvonne tetap pada pendiriannya dan kali ini Wendy yang berbicara. Wanita tua, CEO bukan orang biasa. Apa kau tidak takut menanggung konsekuensinya memperlakukan kami seperti ini? Thea tertawa keras seperti seseorang baru saja menceritakan lelucon yang bagus padanya. Bukan orang biasa. Tentu saja tidak. Mana mungkin dia menjadi orang biasa? Yvonne dan Wendy saling memandang. CEO kekasihnya. Mana mungkin? Wendy merasa ingin muntah memikirkannya. Aku tahu kalian berdua masih tergila-gila dengan priaku hanya dengan melihat reaksimu. Thea mencemooh dan memerintahkan pengawalnya, pukul mereka sampai mereka tidak bisa dikenali. Aku ingin melihat bagaimana mereka menggoda pria lain dengan wajah seperti itu. Pengawal itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya memberi beberapa pukulan pada Wendy. Wendy meringkuk di lantai, terisak kesakitan. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Yvonne, di sisi lain, menahan pukulan tanpa mengeluarkan suara. Thea menatap Yvonne dan dengan kejam memerintahkan pengawalnya untuk memukulnya lebih banyak. Dia tidak percaya bahwa dia sekuat itu setelah hanya menghabiskan malam dengan CEO. Hentikan, hentikan. Wendy tidak tahan lagi. Jika mereka melanjutkan, wajah Yvonne akan cacat seumur hidup. Aku akan meminta CEO untuk kembali. Aku akan memanggilnya. Thea tersenyum puas. Katakan padanya untuk kembali sekarang. Aku ingin dia sendirilah menghajar kalian berdua nanti. Mari kita lihat apakah dia berani menyukai wanita lain di belakangku lain kali. CEO, kau di mana? Sesuatu telah terjadi, Wendy menghubungi Harvey. Apa yang terjadi? Harvey diliputi kebingungan. Dia baru saja menerima telepon Tyson dan sedang melakukan sesuatu yang lain. Apa ada masalah muncul di perusahaan? Nona Xavier telah dipukuli. Orang itu memintamu untuk kembali, atau... Hati Harvey hancur. Wanita tua Wyatt telah datang. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa dia akan segera membuat kekacauan di York Enterprise. Setelah menutup telepon, Harvey melaju kencang dan segera sampai di gedung perusahaan. Ketika dia memasuki kantor CEO dan melihat Yvonne dan Wendy berlutut di depan wanita tua dengan wajah memar, niat membunuh Harvey membanjiri seluruh kantor. Harvey berjalan ke Yvonne dengan wajah muram dan menarik napas dalam-dalam. Beraninya dia memukul Yvonne. Dia adalah sekretarisnya, wanita tua ini berani memukulinya. Thea sangat terkejut ketika dia melihat Harvey masuk. Dia menatap Harvey untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Bukannya aku sudah membayar orang untuk menghajarnya? Bagaimana mungkin kau tidak mati? Bibir Harvey melengkung ke atas menjadi senyuman dingin, dan dia mencibir, "Jalang tua, aku tidak peduli siapa yang mengirimmu ke sini, tapi kau telah membuat kesabaranku habis." Apa? Thea mengira dia tahu identitas Harvey. Kau diusir dari keluarga York 3 tahun lalu, apa yang kau bicarakan? Meski aku belum tahu kenapa kau belum mati, kau juga harus berlutut di depanku. Bab 314. Kau pikir ini tempatmu? Harvey menggebu-gebu. Kau pikir ini tempat bermainmu sehingga kau bisa seenaknya menindas orang lain? Oh, bukan. Thea menghina. Meskipun ini bukan kotaku, kau hanyalah sampah yang dibuang oleh keluarga. Apa kau pikir kau bisa menang melawanku? Harvey melirik pengawalnya dan mencemooh, kau kira sampah yang kau bawa ini bisa mengalahkanku? Thea mengejek, Harvey, aku mendengar bahwa kau telah menjadi menantu dari keluarga Zimmer. Jangan salahkan aku sudah memperingatkanmu. Jika kau berani bergerak, aku akan membuat seluruh keluarga Zimmer membayar dosamu. Selain itu, karena kau masih hidup, aku ingin mengatakan ini di depanmu York Enterprise adalah milikku. Ini hadiahku untuk anjingku itu. Jika kau berani masuk ke sini lain kali, aku akan membuat orang lain mematahkan kedua kakimu. Anjingnya. Yvonne dan Wendy saling memandang. Mereka tampaknya memahami situasinya sedikit lebih baik. Orang yang datang kemarin, Wyatt, adalah pria simpanan dari jalang tua ini. Apa alasannya datang kemari? Bagaimana dia bisa yakin bahwa dia memberikan York Enterprise sebagai hadiah? Kau mengerti apa yang aku katakan? Thea mencibir. Apa kau bermimpi di hari yang cerah seperti ini? Harvey tidak takut, matanya dipenuhi amarah. Oh,
Sepertinya kau siap untuk melawan. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau masih hidup, kau benar-benar mengira dirimu memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Thea bertepuk tangan memerintahkan pengawalnya, mereka berjalan menuju Harvey. Harvey mengangkat alis dan tersenyum. Aku rasa aku tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Thea, kau sedang berbicara tentang anjing yang dipelihara Belle York, bukan? Belle menyerahkan perusahaan ini kepadaku, jadi dia pasti sangat tidak senang tentang itu. Apa kau di sini untuk menantangku sekarang? Nona Belle, kau sampah yang tidak berharga, apa perlu Nona Belle datang dan menghadapimu? Thea menghela nafas. Meskipun aku tidak tahu apa yang dipikirkan kepala keluarga saat dia memberikan perusahaan kepadamu, aku menginginkan perusahaan ini sekarang. Aku hanya perlu mengucapkan sepatah kata untuk mendapatkannya. Harvey menjawab, sepertinya Yonatan tidak tahu apa yang kau lakukan. Apa yang dapat kau lakukan? Dia memohon padaku untuk memimpin perusahaan dan dia bisa melakukannya lagi. Thea mencibir setelah mendengar kata-kata Harvey. Kau tahu status apa yang dimiliki kepala keluarga. Dia adalah dewa di Southlight. Bumi bergetar dengan setiap langkah yang dibuatnya. Kau bahkan tidak memiliki hak untuk bertemu dengan sosok penting seperti itu, sekarang kau seperti menyerahkan nyawamu. Apa kalian semua mendengar itu? Si brengsek ini menghina kepala keluarga. Jaga dia. Berhati-hatilah untuk tidak memukulnya sampai mati terlalu cepat, luangkan waktu dan bersenang-senanglah. Pengawalnya bersiap menyerang, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, Harvey menyerang lebih dulu. Kecepatannya menakutkan. Wendy benar-benar tercengang. Yvonne, sebaliknya, sama sekali tidak kaget. Dia telah mengikuti Harvey selama 3 tahun, dan dia tahu apa yang mampu dilakukan oleh Cheonya. Di matanya, Harvey bukanlah menantu yang numpang. Dia adalah orang suci yang benar-benar rendah hati. Ketika kekuatannya terbangun, dia akan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi percaya diri Thea diganti raut wajahnya yang sangat terkejut. Semua pengawalnya pernah berperang sebelumnya dan dia telah memilih sendiri pentolan terkuat dari mereka. Keterampilan mereka tidak diragukan lagi luar biasa. Namun, Harvey telah menghabisi mereka satu persatu dengan mudah, membuat mereka tidak sadarkan diri di lantai. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan. Thea tampak ketakutan untuk pertama kalinya hari itu. Dia lebih pucat. Dia berpikir bahwa alasan orang yang dia kirim untuk menghabisi Harvey tidak berhasil adalah karena kecelakaan. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Kau, Thea memandang Harvey tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa dia sehebat ini? Jika dia begitu hebat, mengapa dia tidak melawan 3 tahun lalu? Mengapa dia diusir seperti anjing mati? Apa yang Thea ketahui tentang pewaris keluarga York yang diusir hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jantungnya berdebar kencang dan dia tidak bisa menenangkan dirinya. Bab 315. Kau heran mengapa aku memiliki keterampilan ini? Harvey menyeringai. Thea sangat terkejut dan jatuh di atas sofa yang acak-acakan. Napasnya menjadi cepat dan dia bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Mudah saja, jika aku tidak memiliki keterampilan ini, aku sudah mati setelah diusir kalian 3 tahun lalu. Kau mengerti, Harvey berkata perlahan. Mata Thea membelalak. Dia tidak tahu mengapa Harvey berhasil bertahan hidup 3 tahun lalu. Keluarga York biasanya akan membunuh ahli waris yang ditinggalkan, tanpa ragu. Mengapa mereka mengizinkannya menjadi menantu orang? Namun, pewaris yang ditinggalkan ini tidak dapat ditangani dengan baik. Mungkinkah keluarga York bahkan tidak mengambil nyawanya? Dalam keadaan seperti ini, keluarga tersebut setidaknya memasang jebakan. Harvey, kuakui aku meremehkanmu. Namun, bagaimana jika kau memiliki beberapa keterampilan? Di zaman ini, kita tidak lagi melihat keterampilan bertarung yang hebat. Tidak peduli seberapa kuat dan seberapa cepat tinjumu, dapatkah mengalahkan kecepatan senjata? Thea menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Tidak peduli keterampilan apa yang kau miliki, keluarga York memiliki banyak cara untuk membunuhmu tanpa meninggalkan jejak. Harvey tersenyum dan berkata, apa ini salah satu taktik mereka, mengirimkan wanita tua dan menggangguku? Jika itu masalahnya, aku hanya dapat mengatakan bahwa standar keluarga York telah anjlok. Thea tersinggung dan emosi, memangnya kenapa? Kau harus membunuhku pada akhirnya. Apa kau berani membunuhku? Apa yang kau bicarakan, jalang tua? Membunuh itu melanggar hukum. Harvey mengeluarkan ponselnya. Segera, Tyson menyeret Wyatt ke kantor CEO. Sayangku, kenapa kau? Thea melihat hidung Wyatt yang berubah warna dan wajah bengkak. Hatinya sangat sakit sehingga dia sulit bernapas. Bagaimanapun, dia adalah kekasihnya. Teganya mereka bisa memukul wajah tampannya sampai begini.
Ketika Wyatt melihat Thea, dia pikir dia akhirnya diselamatkan. Dengan wajah bersimbah air mata, dia berkata, sayangku, sayang, kau akhirnya datang. Cepat, suruh seseorang untuk melumpuhkan menantu gila ini. Dia memiliki keberanian memerintah orang memukulku. Kau harus membalas demi aku. Kau harus membuatnya menyesal hidup. Wyatt jatuh ke lantai dan memohon, menempel di kaki Thea. Itu cukup lucu tapi cukup buat mual untuk ditonton. Semua orang tahu bahwa dia adalah pria simpanan, tetapi mereka tidak berharap dia tenggelam ke level ini. Thea menepuk punggung Wyatt seperti sedang menghibur anak yang terluka. Jangan khawatir, aku pasti akan membalas dendam. Sayangku, ini semua salahku. Seharusnya aku ikut denganmu kemarin untuk mengklaim perusahaan yang rusak ini. Kau malah dianiaya. Aku bahkan mengira kau pergi bermain dengan wanita lain tadi malam. Aku hampir memberimu pelajaran. Itu semua salahku. Setelah mengatakan ini, Thea menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, menunjukkan cintanya pada Wyatt. Adegan ini cukup mengharukan. Mereka tampak seperti kekasih terlarang yang dipertemukan kembali setelah berpisah. Sayang sekali Thea tua lebih pantas untuk menjadi nenek Wyatt. Hubungan itu cukup memuakkan bagaimanapun orang melihatnya. Harvey, sayangku telah datang. Lebih baik kau berlutut dan meminta maaf, atau aku akan menghancurkan keluarga Zimmer. Wyatt berdiri dan menatap Harvey dengan kesal. Kehadiran Thea membuat Wyatt berani. Selama dia ada, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Niumhi, dan tidak perlu takut pada siapapun. Nyatanya, Wyatt mengira Harvey tidak berani melakukan apapun di depan Thea. Sampah yang tidak berharga akan tetap menjadi sampah. Harvey, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Wyatt akan menjadi suamiku kelak. Kau harus memanggilnya, Paman, berdasarkan statusnya. Jika kau berani memukulnya, keluarga York tidak akan membiarkanmu pergi. Thea berdiri dan melindungi Wyatt. Paman. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak. Wanita jalang ini sangat tua sehingga setengah tubuhnya sudah ada di peti mati. Suami apa yang dia bicarakan? Apa otak wanita tua ini sudah rusak? Aku berencana untuk tidak menyentuhnya lagi, tapi kau membuatku jijik dengan kata Paman. Sepertinya aku harus menghajar dia di depanmu sekarang. Bagaimana? Harvey tersenyum tipis dan berjalan menuju Wyatt. Pengawal Thea semuanya telah dipukuli oleh Harvey. Yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi Wyatt sendirian. Namun, Wyatt belum mengetahui situasinya. Dia mengira Harvey akan berlutut di depan Thea. Wyatt melangkah maju dengan percaya diri dan mencibir, "Hei, sampah, berlutut dan sujud di depan pamanmu. Aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup." Bab 316. Harvey tersenyum kejam saat dia meraih leher Wyatt, mengangkatnya dengan satu tangan. Dia menggeram pelan, "Apa kau tidak mengerti situasinya? Apa menurutmu jalang tua ini benar-benar bisa melindungimu?" Harvey melemparnya dengan kasar. Buk! Dua gigi Wyatt tanggal dan dia menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Namun, ini adalah lantai eksklusif CEO. Tidak ada orang lain selain mereka. Hati Thea tercekat saat melihatnya, dia dengan cepat menarik lengan Harvey. "Lepaskan dia, Harvey. Dia adalah kekasihku yang berharga. Jika kau berani menyakitinya, aku akan memastikan kau tidak akan memiliki tubuh untuk dikubur." Harvey menendang Thea sampai terhempas ke lantai. Namun, Thea tak mau menyerah. Dia memeluk betis Harvey dan berpegangan. "Lepaskan dia, lepaskan dia." Harvey tersenyum dingin. Dia mengendurkan tangan kirinya dan memukul perut Wyatt dengan tinjunya. Wyatt meraung keras, seluruh tubuhnya meringkuk seperti janin. Dia merasakan sakit yang luar biasa sehingga keringat menutupi seluruh tubuhnya. Dia merasa seperti sudah mati rasa di perutnya. Thea melepaskan kaki Harvey dan dengan cepat terhuyung-huyung ke sisi Wyatt, tampak patah hati. Wyatt, kau baik-baik saja. Sayang, kau perlu membantuku membunuhnya. Bantu aku membunuhnya." Wyatt terus menangis. Thea mendidih. Beraninya Harvey menyakiti kesayangannya. Namun, tidak ada orang di sekitarnya yang bisa disuruh. Bagaimana dia bisa menghadapi lawan seperti Harvey? "Harvey, demi Tuhan, aku bibimu. Apa kau tidak merasa bersalah atas apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar keji." Nada bicara Thea penuh dengan kebencian. "Bibi, keterlaluan." Harvey mendengus. "Kau biasa makan makananku, minum anggurku, dan mengikuti aku untuk menikmati kesenangan terbesar dalam hidup. Apa yang terjadi setelah itu? 3 tahun lalu, keluargaku dengan mudah memutuskan untuk mengeluarkan aku dari keluarga York. Orang tuaku sendiri dikirim ke Afrika dan tidak akan pernah bisa kembali ke negara ini selama sisa hidup mereka. 3 tahun lalu, mengapa kau tidak berpikir bahwa kau adalah bibiku?" Harvey bertanya tanpa emosi.
Thea terdiam sejenak lalu berkata, Harvey, aku bukanlah orang yang melawanmu 3 tahun lalu. Aku sama tak berdaya sepertimu. Jika aku tidak setuju dengan keputusan mereka, aku akan mengalami akhir yang lebih buruk daripada kau. Aku mengerti. Harvey mengangguk pelan. Kau juga tidak berdaya. Aku akan mempertimbangkannya dan memberimu kesempatan. Katakan padaku siapa yang mengirimmu ke Niunghi dan aku akan melepaskan kekasihmu. Bagaimana? Thea tidak bisa menolak, dia gemetar mendengar kata-kata Harvey. Wajahnya berkerut ketakutan. Jelas sekali bahwa orang itu jauh lebih menakutkan daripada Harvey. Thea berusaha tenang dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang menyuruhku. Aku datang ke Niunghi hanya untuk menghidupi kekasihku. Harvey, jangan lanjutkan pembicaraan sia-sia ini. Bunuh aku jika kau berani. Jelas sekali bahwa Thea masih memiliki sedikit kepercayaan padanya. Dia mengira Harvey tidak akan berani membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga York. Dia bisa dipukuli dan dihina olehnya, tetapi jika dia membunuhnya, keluarga York tidak akan diam dan mengabaikan kematiannya. Tidak peduli kartu truf apa yang Harvey miliki pada saat itu. Dia sangat yakin. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau pantas mengotori tanganku? Kau memenuhi syarat. Harvey mengejeknya. Thea bergidik melihat ekspresi Harvey. Dia tidak takut dibunuh olehnya, tetapi wajah pokernya benar-benar menakutkan. Thea telah melihat banyak orang dari semua lapisan masyarakat, tapi dia membuatnya bersimbah keringat dingin. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dengan ketegangan dan bertanya, apa yang kau rencanakan? Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan kehidupanmu yang tidak berharga. Namun, kau perlu memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi kemarin dan hari ini. Ekspresi Harvey dingin. Penjelasan, yang aku lakukan hanyalah memberinya beberapa tamparan. Jika kau sangat marah tentang itu, kau bisa membalasnya. Thea menyipitkan matanya. Dia merasa seperti dia harus menyerah. Sudah kubilang, kau tidak memenuhi syarat, kata Harvey dengan jijik, lalu melihat Wyatt yang mirip dengan anjing mati. Jangan berpura-pura mati di sana. Karena wanita ini adalah yang paling kau cintai, mengapa kau tidak memukulnya? Dia memukul Yvonne beberapa kali sebelumnya, jadi aku ingin kau membalas budi 10 kali lebih banyak. Jika kau menahan diri atau memukulnya kurang dari yang ku minta, aku akan meminta Tyson untuk memukulnya. Pilihan yang ditawarkan adalah dipukuli oleh Wyatt atau orang bertubuh kekar seperti Tyson. Thea tahu opsi mana yang lebih baik. Dia lebih bersedia menanggung beberapa tamparan jika itu bisa menyelesaikan konflik hari itu. Pukul aku dengan kuat. Thea bergegas setuju dan berkata pada Wyatt. Bab 317. Wyatt adalah pria simpanannya. Dia telah disiksa dengan kejam oleh Harvey selama beberapa hari terakhir sampai dia menjadi lesu. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan suaranya di depannya. Jika dia tidak memukul Thea, Tyson yang akan memukulnya sampai habis. Kekuatanmu harus sesuai persetujuan Yvonne. Jika dia tidak senang dengan itu, maka tamparan itu tidak dihitung. Kau harus mengingat saat kau memukulnya, Harvey York mengingatkan Wyatt dengan santai. Wyatt gemetar saat dia berdiri. Dia menatap Harvey, lalu menoleh ke Thea. Dia tidak tahan untuk memukulnya setelah dia mengangkat tangannya. Thea menutup matanya dan berteriak, Wyatt, jika kau berani membiarkanku dipukul untuk kedua kalinya, aku akan meninggalkanmu. Wyatt tersentak. Dia telah menjadi pria simpanannya begitu lama. Dia menarik wanita tua ini dan membiarkannya mempermalukannya. Dia telah kehilangan martabatnya sejak lama, tetapi api telah menyala di hatinya selama 2 hari terakhir. Dia menamparnya. Plak. Wyatt menamparkan Thea begitu keras hingga dia berbalik sebelum jatuh ke tanah. Dia cukup puas dengan tamparan itu. Itu adalah kepuasan yang tak terlukiskan. Ketika Wyatt melihat Thea bangun, dia menamparnya lagi. Yang ini membuat Thea agak pusing. Pipinya kesemutan karena kesakitan dan wajahnya bengkak. Lumayan. Terus pukul dia. Jangan berhenti sampai aku bilang berhenti, Harvey memuji dengan enteng. Wyatt tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa melawan rasa takutnya dan terus menamparkan Thea. Plak, plak, plak. Puluhan tamparan yang diterima Thea telah lama merusak riasannya. Wajahnya sangat bengkak sehingga dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Yvonne yang sedang mengawasi dari belakang tidak tahan lagi. Dia takut dia akan memukulnya sampai mati. Dia berkata dengan dingin, CEO, itu sudah cukup. Harvey mengangguk dan menatap Tyson. Kau dengar itu? Cukup. Tyson menendang Wyatt dari belakang, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan posisi merangkak. Wyatt tetap bungkam tapi tersenyum lega. Ketika Harvey melihat itu, dia bergumam, lumayan, aku cukup senang. Sekarang, kalian berdua harus keluar dari kantor ini,
lalu aku akan melupakan masalah ini. Thea menyentuh wajah bengkaknya dengan hati-hati. Apa dia ingin dia merangkak keluar? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu dengan statusnya? Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Wyatt merangkak ke depan dan berkata dengan cepat, sayang, karena CEO kita murah hati, kita sebaiknya merangkak keluar. Wyatt terlalu takut untuk dipukuli oleh Tyson lagi, jadi dia akan menggunakan metode apapun untuk meninggalkan tempat ini. Hati Thea menghangat, tapi dia memucat saat melihat ekspresi dingin Harvey. Harvey masih memiliki bakat sebagai pewaris York Enterprise. Bayangannya dari 3 tahun lalu telah digantikan oleh citra baru yang menakutkan ini. Thea berlutut perlahan, bingung. Wajahnya memerah karena malu saat dia perlahan merangkak menuju pintu. Wyatt mengikutinya dari belakang dengan wajah memar. Ketika keduanya telah merangkak ke pintu, Harvey berseru, maukah kau bantu aku menyampaikan pesan? Katakan pada orang di balik ini bahwa jika seseorang dari keluarga York berani datang bahkan setengah langkah ke Niunghi, aku akan mematahkan kaki mereka. Juga, jika aku mendengar gosip tentangku, aku akan memberikan lebih banyak pukulan pada pria simpananmu ini. Pintu kantor CEO ditutup dengan kuat. Thea gemetar saat dia mencoba berdiri. Wajahnya dipenuhi teror ketika dia meninggalkan gedung, melompat ke Bentley-nya seperti kelinci. Dia menghela nafas begitu dia duduk di dalam mobil, lalu berbalik dan menendang Wyatt. Kau sampah. Mengapa aku menyimpan sampah sepertimu? Kau akan merangkak hanya karena brengsek itu memintamu. Bibi Thea, jika kita tidak merangkak, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Wyatt hampir menangis. Dia merasa bersalah saat melihat amarah Thea yang mendidih. Dia paham itu dengan baik, tapi dia tidak bisa menerima bahwa dia harus keluar dari tempat Harvey karena kesombongannya. Pria yang dijaganya bahkan hampir melumpuhkan wajahnya karena dipukuli. Dia menendang Wyatt beberapa kali dan dengan marah mencaci, kau sampah yang tidak berguna. Mulai sekarang, kau akan diam dengan patuh di rumah. Jika kau berani mempermalukanku lagi, aku akan mematahkan kedua kakimu. Sementara itu, Harvey mengantar Yvonne dan Wendy ke rumah sakit Niunghi. Ella merasa penasaran saat melihat kedua wanita di sampingnya. Ada apa dengan Harvey? Dia punya begitu banyak wanita cantik di sisinya dan setiap dari mereka telah dipukuli. Apa yang sedang terjadi? Bab 318. Setelah pemeriksaan menyeluruh Ella, cedera Yvonne dipastikan tidak terlalu serius. Dia hanya perlu istirahat selama 10-15 hari dan dia akan pulih sepenuhnya. Luka Wendy juga tidak serius. Ella memperkirakan dia hanya butuh 3 hari istirahat. Namun, mereka berdua pasti tidak bisa pergi bekerja. Mereka perlu memulihkan diri di rumah. Yvonne setuju bahwa dia dan Wendy harus beristirahat dan membiarkan luka mereka sembuh. Harvey perlu mengurus masalah York Enterprise untuk saat ini secara pribadi. Seminggu kemudian, Wendy kembali bekerja. Yvonne masih butuh istirahat beberapa hari lagi. Wendy agak memahami tugas Yvonne, jadi atas instruksi Yvonne, untuk sementara dia mengambil alih pekerjaannya. Di kantor CEO, Harvey sedang melihat beberapa dokumen ketika Wendy dengan hati-hati mengetuk pintu dan masuk. Dia menyerahkan sebuah kartu undangan dan berkata, CEO, keluarga Naiswell dari ibu kota akan mengadakan pameran barang antik di Niunghi. Sepertinya, Tuan Naiswell sendirilah yang menyelenggarakan ini. Ini adalah undangan yang mereka kirimkan. Apa kau ingin berpartisipasi? Harvey tercengang. Bukannya Rosalie tidak bilang bahwa mereka akan kembali ke ibu kota dalam beberapa hari? Mengapa mereka tiba-tiba mengadakan sesuatu seperti pameran barang antik? Setelah Wendy meninggalkan kantor, Harvey menelepon Rosalie. Nona Naiswell, mengapa keluargamu tiba-tiba ingin mengadakan pameran barang antik di Niunghi? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Rosalie gugup karena akhirnya menerima panggilan telepon Harvey. Jantungnya berdebar kencang. Apakah dia mengabaikanku karena aku tidak berinisiatif menghubunginya? Jika aku tidak menekan kakekku untuk menyelenggarakan pameran barang antik ini, dia tidak akan mengutusku. Kenyataannya, Harvey begitu sibuk dengan urusan perusahaannya sehingga dia lupa bahwa Rosalie akan meninggalkan kota. Setelah menenangkan dirinya, Rosalie menjawab dengan dingin, kakek kebetulan menemukan barang antik berharga di Niunghi, dan bertemu dengan seorang kenalan lama juga. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyelenggarakan pameran. Apa kau tidak tertarik dengan pameran barang antik seperti ini? Jika ya, aku bisa meminta kakek aku untuk mengirim undangan, lanjut Rosalie. Harvey memegang kartu undangan di tangannya. Sepertinya keluarga Naiswell belum mengetahui bahwa dia adalah CEO dari York Enterprise. Setelah memikirkan situasinya, Harvey tersenyum. Kau bisa membantuku memberi tahu Master Naiswell. Aku tidak memerlukan kartu undangan,
aku hanya akan mencarimu ketika waktunya tiba. Oke, kalau begitu kau harus ingat untuk datang. Kau sudah berjanji padaku sekarang. Rosalie segera mengakhiri panggilan. Dia takut Harvey akan melanggar kata-katanya. Dia benar-benar menghormati Sunny Nicewell, tetapi dia tidak memberinya kunjungan kehormatan hari ini karena dia sibuk. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menghadiri pameran barang antiknya. Dia menelepon Wendy dan memberitahunya bahwa akan menghadiri pameran barang antik. Ketika dia kembali ke rumah, jarang sekali melihat Mandy duduk di sofa. Baru-baru ini, hubungan Harvey dan Mandy sedingin balok es. Mereka terhenti dan sepertinya tidak ada kemungkinan memperbaiki keadaan satu sama lain. Padahal, mereka jarang bertemu. Harvey hendak mengatakan sesuatu, tetapi Mandy tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, "Kita harus pergi ke rumah kakek besok. Ada pertemuan keluarga." Setelah mengatakan itu, Mandy tidak melirik Harvey lagi dan berbalik pergi. Jelas bahwa dia menunggu Harvey hanya untuk menyampaikan pesan ini. Tidak ada aktivitas khusus yang terjadi di keluarga Zimmer. Proyek mal juga berjalan lancar. Kakek Zimmer mungkin ingin menghadiri pameran barang antik yang diselenggarakan oleh Sunny. Satu-satunya orang di Niunggi yang memenuhi syarat untuk hadir adalah keluarga kelas 1 dan mereka yang berhasil dalam bisnis mereka. Keluarga kelas 2 dan kelas 3 tidak akan memiliki kesempatan untuk menerima undangan. Keluarga Zimmer sekarang telah memiliki proyek, jadi mereka memiliki kesempatan untuk menjadi keluarga kelas 1 di Niunggi. Ini akan menjadi kesempatan emas bagi keluarga Zimmer untuk menghadiri pameran barang antik ini dan mengenal masyarakat kelas atas, juga orang-orang yang datang dari ibu kota. Harvey diundang ke pameran barang antik. Bagi keluarga Zimmer, ini adalah kesempatan langka. Keesokan harinya, sudah sampai di villa keluarga Zimmer, kakek Zimmer memang membicarakannya. Keluarga Nicewell adalah keluarga kelas 1 Southlight yang terkenal. Keluarga berpangkat tinggi ini menyelenggarakan pameran barang antik sekali seumur hidup di Niunggi. Ini akan menjadi kegiatan berskala besar bagi masyarakat. Hanya orang-orang terbaik Niunggi yang dapat menghadiri pameran ini. Kakek Zimmer tampak murung. Karena itulah keluarga Zimmer perlu mencari cara untuk menghadiri pameran barang antik ini. Bab 319. Anggota keluarga Zimmer saling memandang. Mereka telah mendengar tentang ini dan bahkan keluarga Nicewell secara resmi mengundang CEO baru dari York Enterprise untuk berpartisipasi dalam pameran antik. Keluarga kelas 1 di Niunggi telah menerima undangan ke acara tersebut, tetapi keluarga Zimmer masih belum menerimanya. Itu pasti karena mereka tidak diperhatikan oleh Nicewell. Meskipun keluarga Zimmer telah memiliki proyek tahun ini, mereka masih harus bekerja lebih keras jika ingin keluarga Nicewell mengenalinya. Meskipun keluarga Zimmer berpikir demikian, kakek Zimmer tidak. Dia mengetukkan jari-jarinya ke atas meja dan berkata, "Semuanya, akhirnya kita memiliki beberapa prestasi tahun ini. Proyek mal kita serta kerjasama dengan York Enterprise, menunjukkan kebangkitan status keluarga Zimmer. Meskipun keluarga Nicewell memiliki peringkat tinggi, mereka tidak bisa meremehkan kita. Namun, kita tidak bisa sombong. Zack, Mandy, pergi kunjungi Master Nicewell atas nama keluarga Zimmer. Aku mendengar bahwa dia tinggal di sebuah villa di daerah yang indah." Meskipun kakek Zimmer sangat tertarik dengan pameran barang antik, dia tidak akan pernah mengunjungi Master Nicewell sendiri, karena dia tahu kemungkinan Master Nicewell bertemu dengannya terlalu rendah. Dia adalah citra keluarga Zimmer. Jika seorang junior pergi menemuinya dan ditolak, tidak ada yang perlu dipermalukan. Namun, jika dia yang ditolak, reputasinya mungkin akan hancur. Zack sangat tidak menyukai ini. Kakek Zimmer tidak setuju sebelumnya ketika dia meminta menjadi CEO dan sekarang dia ingin dia berurusan dengan hal yang memalukan seperti itu. Dia adalah wakil CEO keluarga Zimmer, untuk apa dia melakukannya? Namun, karena itu adalah instruksi kakek Zimmer, dia tidak berani menolaknya. "Kakek, aku melakukan apa yang kau katakan. Aku sedang belajar keras dan semakin mengenal bisnis perusahaan baru-baru ini. Sepertinya aku tidak bisa pergi untuk sementara ini," balas Zack licik. "Kakek, Mandy adalah sosok yang mudah bersosialisasi dari keluarga Zimmer. Mengapa tidak membiarkannya pergi? Selain itu, lebih baik Harvey ikut dengannya. Dia hanyalah orang yang tidak berguna dan terbiasa dengan hal-hal yang memalukan. Biarkan mereka berdua pergi. Bahkan jika mereka ditolak, keluarga Zimmer tidak perlu malu," Queen buru-buru berkata untuk menghindari tanggung jawab jatuh padanya. Mereka pergi dengan niat baik hanya ketika akan bertemu dengan Master Nicewell. Kakek Zimmer memilih Zack dan Mandy karena keduanya bisa mewakili niat keluarga Zimmer dan juga menunjukkan ketulusan mereka. Namun, Harvey tidak memenuhi syarat menurut pandangan kakek Zimmer. Dia hanyalah menantu numpang terkenal di Niunggi.
Jika keluarga Naiswell tahu bahwa keluarga Zimmer telah mengirim orang yang tidak berguna seperti itu, mungkin akan menyinggung perasaan mereka. Queen, kau sengaja memastikan bahwa keluarga Zimmer tidak diundang ke pameran antik. Kakek Zimmer bertanya dengan dingin. Queen tiba-tiba merasa kecil hati dan dengan cepat berbisik, "Kakek, maafkan aku. Aku jelas tidak bermaksud begitu. Mandy, menurutku kau harus pergi. Kau bahkan berhasil mendapatkan investasi dari York Enterprise. Seharusnya tidak ada masalah jika kau yang pergi, kan?" Zack bertanya sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa tidak ada keluarga kelas 2 yang menerima undangan. Bagaimanapun, Mandy akan menanggung semua tanggung jawab jika gagal. Zack masih khawatir tidak punya alasan untuk menyerang Mandy. Kakek Zimmer mengangguk saat dia melihat ke arah Mandy, lalu berkata sambil tersenyum, "Mandy, bagaimana menurutmu?" Meski meminta pendapat Mandy, perannya tetap tak terbantahkan. Mandy menghela napas, tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Dia memikirkannya sejenak, lalu berkata, "Kakek, aku akan mengunjungi keluarga Naiswell atas nama keluarga Zimmer. Aku akan melakukan yang terbaik, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa tugas itu akan berhasil." Petik 2. Tidak, Mandy. Kau sekarang menjadi manajer proyek keluarga Zimmer dan juga manajer keuangan. Kau adalah salah satu orang terpercaya kakek dan juga orang yang luar biasa. Tentu saja kau dapat membantu keluarga Zimmer mengambil kesempatan ini. Zack tahu betapa sulitnya persoalan kali ini. Namun, ketika Mandy setuju untuk pergi, dia segera memanfaatkannya, menunjukkan bahwa Mandy harus berjanji. "Zack, apa maksudmu?" Mandy mengerutkan kening. Bab 320. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja kau melakukannya dengan sangat baik sekarang. Kau bisa menyelesaikan begitu banyak masalah. Masalah sepele ini seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Zack tersenyum dan bertanya. Iya, Zack benar. Sekarang semua orang mengakui bahwa kau adalah orang paling kuat di keluarga Zimmer. Lagi pula, kaulah yang mendapatkan investasi York Enterprise di Niuhi. Kalau Mandy, pasti akan berhasil. Mandy, kami bukannya membuatmu stres. Terkadang, tekanan bisa berubah menjadi motivasi, ya kan? Mandy tidak bisa berkata-kata. Zack sengaja mempersulit Mandy. Banyak anggota keluarga Zimmer juga setuju dengannya setelah mendengar itu. Singkatnya, dia tidak mau berurusan dengan hal-hal yang memalukan seperti itu. Apalagi, belakangan ini Mandy sangat ketat dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Banyak anggota keluarga Zimmer tidak dapat mencoba untuk mendapatkan keuntungan perusahaan, dan tidak terbiasa dengannya. Makanya, mereka pun tak mau melewatkan kesempatan untuk mengincar Mandy. Baik, semuanya, diam. Di antara semua orang yang hadir, hanya kakek Zimmer yang tahu betapa pentingnya masalah ini bagi keluarga Zimmer. Kakek Zimmer biasanya akan membantu Zack menekan Mandy, tetapi dia mengubah sikapnya hari ini. Dia memandang Mandy dan berkata, Mandy, pergi dan lakukan yang terbaik. Bahkan jika kau gagal, aku tidak akan menyalahkanmu. Ini karena kakek Zimmer tahu bahwa jika Mandy bersedia pergi, mereka mungkin masih punya kesempatan. Namun, jika dia memaksa Mandy dan menolak untuk pergi, maka keluarga Zimmer tidak memiliki kesempatan sama sekali. Bahkan jika dia tidak puas dengan Mandy, dia harus membujuknya. Mandy berada dalam situasi yang membingungkan. Semakin kakek Zimmer bertindak seperti ini, dia semakin stres. Dia tahu jika dia gagal, Zack dan yang lainnya akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menekannya. Bahkan kakek Zimmer yang memperlakukannya dengan baik sekarang akan mengubah sikapnya lagi. Bagaimanapun, hal semacam ini sudah terjadi selama ini. Lilian nampak sangat jengkel. Ini adalah jebakan dan semuanya mendorong Mandy ke dalamnya. Tidak ada dari mereka yang mau membantunya. Kakek, aku. Saat Mandy hendak berbicara lagi, Harvey tiba-tiba menghela napas dan berdiri. Kakek Zimmer, biarkan aku yang pergi. Harvey tampak tenang. Meski tak memiliki ketertarikan sedikit pun untuk membantu keluarga Zimmer, ia tak ingin Mandy mengalami kesulitan. Semua orang langsung tertawa saat mengatakan ini. Apa dia sadar posisinya? Membiarkannya bertemu Tuan Naiswell atas nama keluarga Zimmer. Sesuatu yang mencurigakan pasti terjadi jika dia tidak diusir. Harvey, sepertinya kau lupa membawa otakmu saat keluar hari ini. Mengirimmu itu memalukan bagi keluarga Zimmer. Lagi pula, tidak hanya keluarga Zimmer yang akan dipermalukan, kau bahkan mungkin menyinggung Naiswell. Siapa yang dapat memikul tanggung jawab itu? Zack berdiri dan tersenyum meremehkan. Harvey, kau begitu sombong akhir-akhir ini. Apa karena Mandy memperoleh kekuasaan baru-baru ini? Kau pikir kau telah menjadi orang penting dalam keluarga Zimmer? Kau hanya menantu. Mengapa ikut campur dalam semua urusan kami? Kau mau menjadi CEO dari keluarga Zimmer?
Ekspresi kakek Zimmer menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu. Zack mengisyaratkan bahwa jika dia tidak membiarkan dia menjadi CEO, maka menantu ini mungkin akan menjadi CEO dan mengambil semua dari keluarga Zimmer. Zack cukup berani. Dia bahkan berani mengatakan hal seperti itu. Kakek Zimmer tidak berbicara. Sebaliknya, dia ingin melihat bagaimana Zack menangani masalah ini. Seperti yang kau katakan, aku bukan anggota keluarga Zimmer. Aku diundang oleh keluarga Naiswell untuk berpartisipasi dalam pameran antik, tetapi itu tidak berarti keluarga Zimmer juga diundang. Namun, aku bersedia mencoba demi keluarga Zimmer, demi Mandy, kata Harvey acuh tak acuh. Puff. Queen menutup mulutnya saat dia menahan tawa. Harvey, kau benar-benar orang yang luar biasa. Kau berbicara seolah-olah kau diundang ke acara tersebut. Tidakkah menurutmu kau terlalu membual? Aku memang diundang dan wanita muda dari Naiswell yang mengundangku, kata Harvey dengan tenang. Bab 321. Hahaha. Dia membuatku marah. Dia sangat hebat dalam menyombongkan diri. Dengan penampilannya yang seperti ini, beraninya dia mengaku bahwa Nona Naiswell sendiri yang mengundangnya. Harvey, kau pikir kau siapa? Seorang maestro bisnis atau bos besar? Kau mengatakan Rosalie mengundang kau. Kau sedang berhayal. Kalau begitu, tidak sekalian saja bilang kau adalah CEO York Enterprise. Kau bisa mengaku bahwa kartu undangan dari Naiswell telah dikirim ke kantormu. Kami akan percaya. Hahaha. Seluruh keluarga Zimmer tertawa terbahak-bahak mengejeknya. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Namun, Harvey sangat tenang menghadapi ejekan seperti itu. Dia tahu betul bahwa dia tidak membual atau bercanda. Saat itu, hanya Mandy yang heran dan tanpa sadar melirik Harvey. Dia merasa Harvey tidak sedang membual. Dia tidak akan pernah membual tentang sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dia telah mengidentifikasi The Rocky Mountains, Landers Peak pada lelang sebelumnya. Dia bahkan bertaruh dengan Rosalie dan Rosalie berhutang budi padanya. Jika dia mempertimbangkan itu, maka masuk akal jika Rosalie mengundangnya ke acara tersebut. Meskipun demikian, Mandy agak bingung. Keluarga besar seperti Naiswell sering bertindak berdasarkan minat mereka dan tidak akan membuat keputusan berdasarkan preferensi seseorang. Walau Harvey memang memiliki keterampilan dalam menaksir barang antik, secara logis, dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara besar seperti itu. Keluarga Naiswell telah mengundang semua keluarga dan perusahaan kelas 1 di Niumhi kali ini. Bahkan orang-orang itu diundang oleh keluarga Naiswell menggunakan kartu undangan, dan mustahil bagi Rosalie untuk mengundang mereka secara pribadi. Sebelumnya, Mandy akan mendukung Harvey, tapi kali ini dia tidak melakukannya. Dia hanya mendengarkan dengan tenang semua ejekan keluarga Zimmer. Zack bisa melihat perubahan dalam hubungan keduanya dan dia sangat puas. Bab 322. Tampaknya Mandy berencana menyingkirkan menantu numpang ini dan mencari suami lain yang dapat membantunya. Zack sangat waspada. Kakek, apa kau benar-benar ingin membiarkan Harvey melanjutkan tindakan bodohnya? Mungkin seseorang menyuruhnya untuk menyabotase masalah ini, itu tidak akan mempengaruhi nilai gengsi di keluarga Zimmer, saran Zack licik. Kakek Zimmer menatapnya dengan dingin. Ini menunjukkan betapa piciknya Zack, karena jelas dia masih mengincar Mandy. Namun, Zack juga mungkin saja benar kali ini. Mungkin Mandy memerintahkan Harvey untuk melakukannya. Pada saat itu, kakek Zimmer diam-diam mewaspadai Mandy. Dia tanpa sadar menatap Harvey dan berkata, Harvey, ini adalah tempat untuk mendiskusikan masalah bisnis. Jika kau ingin menampilkan komedi, kau bisa keluar. Kakek Zimmer, mungkin kau mengira aku bercanda, tapi yang aku katakan ini sungguhan, kata Harvey dengan tenang. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kau mengatakan bahwa kau diundang oleh Nona Naiswell, wanita muda dari keluarga Naiswell. Bagaimana? Apa kau tidak berkaca? Kau seharusnya tahu lebih baik, kan? Zack menggeram pada Harvey dengan tidak sabar. Mungkin keluarga Naiswell menghargaiku, Harvey menyadarkan mereka yang meremehkannya. Menghargai? Maksudmu ketidakbergunaanmu, atau mungkin fakta bahwa kau mencuci toilet? Mungkin mereka hanya menghargaimu sebagai menantu numpang. Jangan bilang bahwa keluarga Naiswell berencana menjadikanmu menantu mereka. Zack memijat pelipisnya seolah sedang sakit kepala. Untung saja kau mengucapkan kata-kata ini saat berada di hadapan kami. Jika ini di depan umum, keluarga Zimmer akan menjadi lelucon terbesar di seluruh Niumhi. Tidak, seluruh South Light. Zack mencemooh dengan jijik. Harvey, tutup mulutmu. Aku merasa mual mendengarmu bicara. Berkacalah. Kami merasa muak hanya dengan melihatmu, jadi bisakah kau berhenti mengatakan hal-hal ini untuk membuat kami jijik? Tolong. Queen memandang Harvey mencemooh.
Kakek Zimmer, apa kau yakin bahwa kau tidak membutuhkan bantuan aku? Harvey mengabaikan kedua orang itu dan fokus berbicara dengan kakek Zimmer. Kakek Zimmer mencibir dengan dingin, kami tidak membutuhkan kebaikanmu. Keluarga Zimmer belum tenggelam sampai harus mengandalkan menantu numpang untuk membantu. Bab 323. Harvey mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia kemudian kembali ke kursinya. Dia melirik Mandy, merasa sedikit kesal. Andai saja tadi kau membelaku, mungkin sikap mereka akan berbeda. Apa kau tidak mengerti kenapa aku di sini? Harvey bingung. Mandy juga tidak bisa memahami pikirannya. Dia diam-diam pergi menemui Ella beberapa hari yang lalu. Ketika dia melihat wanita itu, yang memiliki wajah cantik saat dia memperlakukan setiap pasien dengan lembut, dia merasa seolah-olah pisau telah menembus jantungnya. Dalam keadaan itu, dia sama sekali tidak bisa menghadapi Harvey, dia juga tidak bisa mengatakan hal yang baik untuknya. Ketika wanita sedang jatuh cinta, IQ mereka 0. Namun, begitu mereka cemburu, IQ mereka akan menjadi minus. Benar saja, alasan lain adalah karena Mandy menganggap Harvey sebagai miliknya selama 3 tahun terakhir. Bagaimana dia bisa menyerahkan miliknya? Tidak bisakah kau menjelaskannya meskipun aku tidak memberimu kesempatan untuk menjelaskan? Tidak bisakah kau menjelaskan meskipun aku tidak memintamu? Dalam hati Mandy. Mandy, kunjungi Master Naiswell atas nama keluarga Zimmer. Ingatlah, kau harus rendah hati. Aku sudah menyiapkan hadiah. Kakek Zimmer berkata akhirnya, tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk membantah. Pada saat itu, beberapa pelayan masuk, terlihat sedikit tercengang. Mereka membungkuk kepada kakek Zimmer dan berkata, Tuan, seseorang datang dan berkata bahwa dia dari Naiswell. Haruskah kita membiarkannya masuk? Kakek Zimmer tiba-tiba berdiri. Dia tercengang. Keluarga Naiswell. Dia baru saja menyebut mereka dan sekarang mereka ada di sini. Kenapa orang-orang Naiswell tiba-tiba datang ke keluarga Zimmer? Mungkinkah mereka? Kakek Zimmer sangat bersemangat saat dia memikirkannya dan berkata, cepat persilahkan mereka masuk. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berjas datang ke aula dengan kartu undangan di tangannya. Seluruh keluarga Zimmer tercengang ketika mereka melihatnya. Apa itu dari Naiswell? Mereka bahkan memerintahkan seseorang untuk mengirim kartu undangan secara langsung. Masalah yang dikhawatirkan kakek Zimmer telah diselesaikan sekarang. Apa keluarga Zimmer memenuhi syarat untuk menerima undangan dari Naiswell? Jika itu masalahnya, ini menunjukkan bahwa keluarga Zimmer semakin dekat menjadi keluarga kelas 1. Tuanku berkata bahwa keluarga Zimmer memiliki bakat. Ya, aku datang untuk membawa kartu undangan. Kepada siapa aku harus memberikannya? Pria parubaya ini cukup santai, tapi dia memiliki aura yang sangat bermartabat. Zack berjalan dengan penuh semangat dan hendak menerima kartu undangan, ketika kakek Zimmer yang berada di belakangnya tiba-tiba berteriak, Zack, minggir. Zack tertegun sejenak. Bukannya kakek paling sayang padanya. Mengapa dia memintanya menyingkir? Dia melihat kakek Zimmer berjalan ke arah pria itu sambil gemetar. Dia kemudian mengambil kartu undangan dengan hormat dan berkata, terima kasih Master Naiswell, karena telah memberi kami kesempatan ini. Ini hadiah kecil dari kami, terimalah. Dia melambaikan tangannya dan sekretarisnya berjalan dengan kotak hadiah dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu terkejut. Ketika Tuan Naiswell memberinya perintah, dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus memperlakukan keluarga Zimmer dengan baik. Awalnya dia mengira bahwa keluarga Zimmer terpandang. Ternyata keluarga Zimmer mengecewakan. Dia bisa melihat sekilas bahwa keluarga Zimmer tidak memadai. Hadiah. Tidak perlu. Kami, Naiswell, tidak kekurangan, pria parubaya itu tersenyum. Ada juga beberapa persyaratan tentang pameran barang antik di kartu undangan. Jangan lupa untuk membacanya. Tidak baik jika kau melanggar aturan Naiswell. Pria parubaya pergi dengan ekspresi jijik setelah berbicara. Kakek Zimmer sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia memegang kartu undangan dengan penuh semangat. Baginya, ini menunjukkan bahwa Naiswell sangat memperhatikan keluarga Zimmer dan menganggapnya ada. Bab 324. Kakek Zimmer gemetar saat dia memegang kartu undangan di tangannya. Dia masih tidak bisa tenang bahkan setelah pria itu pergi. Keluarga Naiswell pernah mengadakan pameran barang antik serupa di Niunghi sebelumnya. Saat itu, keluarga Zimmer telah memikirkan banyak cara untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun, mereka telah dibenci dan dijauhi. Itu selalu ada di benak kakek Zimmer, itulah sebabnya dia ingin berpartisipasi dalam pameran antik kali ini. Keluarga Naiswell sebenarnya telah mengirim seseorang untuk mengirimkan kartu undangan, yang merupakan terobosan besar bagi keluarga Zimmer. Di antara keluarga kelas 2 di Niunghi, hanya keluarga Zimmer yang bisa melakukan lompatan itu.
Kita akhirnya berhasil. Kita akan menjadi keluarga kelas 1. Kita telah dikenali oleh Naiswell. Kakek Zimmer berkata dengan bersemangat. Kakek, lihat apa saja persyaratannya. Kita harus menaatinya. Zack juga sangat bersemangat. Meskipun dia sekarang adalah wakil CEO keluarga Zimmer, dia masih harus rendah hati di depan keluarga kelas 1 yang dia temui saat berada di luar. Bahkan jika dia telah memesan kamar sebelumnya atau menyukai seorang wanita, dia hanya bisa memandang dengan setengah senyum di wajahnya. Dia bahkan harus membayar orang-orang ini. Memalukan. Bagaimana Zack yang sombong bisa menerimanya? Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena orang-orang itu lebih kuat dari keluarga Zimmer. Dia hanya bisa menahannya. Zack melihat harapan menjadi ahli waris keluarga kelas 1 dari kartu undangan ini. Selama status keluarga Zimmer ditentukan, siapa lagi di Niunggi yang berani membuatnya tunduk? Iya. Kakek Zimmer juga bersemangat saat ini dan membuka kartu undangan dengan hati-hati. Persyaratan seperti dress code dan etiket tertera di kartu undangan. Yang paling penting adalah ada 10 kursi yang disediakan untuk keluarga Zimmer. Ini menunjukkan bahwa 10 orang dari keluarga Zimmer dapat berpartisipasi dalam pameran antik. 10 orang. Itu adalah jumlah orang yang diundang untuk keluarga kelas 1 di Niunggi. Aku tidak pernah berpikir bahwa Naiswell akan sangat menghargai kita. Zack sangat senang melihat isi kartu undangan itu. Perlakuan seperti itu menunjukkan kebangkitan status keluarga Zimmer. Bagus. Kakek Zimmer tertawa sampai gigi palsu hampir lepas. Keluarga Zimmer sangat dihargai oleh Naiswell kali ini. Sepertinya kita selangkah lebih dekat untuk menjadi keluarga kelas 1. Kakek, keluarga Naiswell harus jadi perhatiannya. Kita memiliki proyek mal. Lebih jauh, di antara semua keluarga dan bisnis di Niunggi, hanya kita, keluarga Zimmer, yang dapat terus bekerja sama dengan York Enterprise. Keluarga York adalah keluarga teratas di Southlight, jadi bahkan keluarga Naiswell pun pasti menghormati mereka. Kita bekerja sama dengan York, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menganggap kita ada? Zack berkata dengan percaya diri, benar-benar melupakan rasa cemas sebelumnya. Kakek, kita tidak bisa besar kepala. Kerja sama dengan York tidak berarti apa-apa. Keluarga Zimmer pasti akan melambung lebih tinggi di masa depan. Mungkin kita bisa berdiri bersama York suatu hari nanti. Keluarga Naiswell melihat potensi kita dan itulah mengapa mereka mengundang kita, kata Queen yang ikut semangat. Kakek Zimmer tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata Queen terlalu membesar-besarkan, dia terlalu senang dan tidak terlalu peduli. Kakek, ku dengar CEO baru York Enterprise juga akan berpartisipasi dalam pameran antik ini. Kita bisa cari kesempatan untuk mengenalnya. Aku juga akan menemukan cara untuk mendekatinya. Queen langsung bertingkah genit. Kakek Zimmer tertawa dan berkata, bagus. Kau yang paling cantik di antara gadis-gadis di keluarga Zimmer yang belum menikah. Jika kau bisa melakukannya, aku akan mendukungmu. Terima kasih, kakek. Aku pasti akan memanfaatkan kesempatan itu. Queen mengeraskan suaranya sambil melirik Mandy. Jalang, aku tidak peduli walau kau memiliki hubungan dengan CEO baru York Enterprise. Lagi pula, kau sudah menikah, tapi aku berbeda. Aku masih lajang. Tunggu sampai aku menjadi istri dari CEO York Enterprise, aku pasti akan mengeluarkanmu dari keluarga Zimmer. Ujarnya dalam hati. Zack menatap Queen sambil berpikir. Sepertinya dia juga harus berhati-hati terhadap wanita ini. Pada saat itu, seluruh keluarga Zimmer tenggelam dalam kegembiraan mereka. Mereka sangat bahagia dan merasa puas. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa keluarga Naiswell mengirim kartu undangan. Hanya karena status keluarga Zimmer. Apakah itu alasan yang cukup? Bab 325. Bekerja sama dengan York Enterprise. Sebuah proyek mal. Hal-hal ini tampaknya bagus menurut keluarga Zimmer, tetapi bagi Naiswell yang superior, itu bukan apa-apa. Jika keluarga Naiswell memberikan kesempatan pada keluarga Zimmer hanya karena hal-hal sepele ini, hanya menurunkan derajat mereka. Alasan mengapa keluarga Naiswell mengirim undangan sangat sederhana, dan itu untuk menunjukkan rasa hormat kepada Harvey. Meskipun Harvey mengatakan bahwa tidak perlu undangan, keluarga besar seperti keluarga Naiswell akan tetap melakukannya sebagai etika kesopanan. Jika bukan karena Harvey, mana mungkin mereka peduli. Keluarga kelas 2 seperti keluarga Zimmer bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peliharaan mereka. Kakek, karena hanya 10 orang yang bisa mengikuti acara kali ini, maka kita perlu memikirkan siapa yang harus pergi ke pameran antik ini, kata Zack. Hanya ada 10 orang yang bisa pergi kali ini. Tidak ada keraguan bahwa mereka berdua pasti akan pergi. Sedangkan untuk yang lainnya, tergantung pada mood kakek Zimmer untuk melihat apa mereka dapat pergi. Pada saat itu, semua orang di keluarga Zimmer sangat bersemangat dan menantikannya.
Alasannya sangat sederhana, mereka berharap akan dipilih untuk hadir. Siapapun yang mewakili keluarga Zimmer berpartisipasi dalam pameran antik kali ini akan diakui statusnya di keluarga. Kakek, jangan lupa tujuan kunjunganku kali ini. Queen tersenyum penuh kemenangan. Dia akan merayu CEO baru York Enterprise kali ini, jadi dia harus datang. Jangan khawatir tentang itu, kalian berdua. Aku akan mempertimbangkan kuota dengan hati-hati. Kakek Zimmer tersenyum. Masalah ini harus ditangani dengan serius. Dia harus kembali memikirkannya. Zack memandang Harvey mengejek. Kakek, meskipun aku tidak tahu siapa yang bisa pergi, beberapa orang pasti tidak bisa pergi. Misalnya, menantu benalu. Karena dia bukan anggota keluarga Zimmer, dia tidak punya hak untuk pergi. Dia, kakek Zimmer mendengus. Punya hak apa dia? Dia tidak akan pernah bisa menghadiri acara penting seperti itu. Tapi kakek, jangan lupa, dia diundang langsung oleh wanita muda dari Nicewell. Bahkan jika dia tidak pergi bersama kita, dia akan ada di sana. Zack memandangi Harvey dari atas ke bawah, nadanya berbisa dan penuh ejekan. Sobat yang tidak berguna, aku menantikannya. Di mana aku akan bertemu di pameran antik? Kamar kecilnya. Zack menyiratkan bahwa jika orang-orang seperti Harvey ingin berpartisipasi dalam pameran barang antik, mereka hanya dapat masuk untuk menguras toilet. Setelah melihat penampilan Zack yang berpuas diri, Harvey tersenyum kecil dan berkata, percayalah bahwa aku akan berada di sana. Tidak perlu khawatir tentang itu. Harvey, terkadang aku mengagumimu. Bahkan sekarang, kau masih berakting. Mungkinkah kau ingin aku mengeksposmu selama acara? Hanya dengan begitu kau mungkin berlutut dan mengakui bahwa kau adalah sampah, Zack mencibir. Harvey tertawa acuh tak acuh, mengapa kau begitu peduli soal aku bisa datang? Apa pengaruhnya aku pergi atau tidak? Zack mencemooh, aku tidak tahan melihat orang yang tidak berguna yang sombong. Harvey, kau berani bertaruh denganku. Jika kau dapat berpartisipasi dalam pameran antik, aku akan berlutut di depanmu. Tetapi jika kau tidak hadir, kau harus berlutut ketika kau lihat aku nanti. Harvey tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan sukarela masuk ke dalam gua singa. Apa yang dia coba lakukan? Namun, Harvey tidak menolak tawaran baik Zack, dan berkata dengan enteng, oke, karena kau ingin bertaruh, aku setuju. Jika ada yang tidak mengikuti kesepakatan tersebut, maka seluruh keluarganya akan mati. Oke. Zack tersenyum dan berkata, baiklah, siapapun yang tidak mematuhi perjanjian itu akan membuat seluruh keluarganya mati, tetapi kau adalah satu-satunya yang tersisa di keluargamu, bukan? Jika kau mati, itu berarti seluruh keluargamu mati. Harvey tersenyum dan tidak banyak bicara setelah melihat ambisi Zack untuk menang. Beberapa hal tidak bisa dibanggakan. Dia bahkan mungkin tidak punya waktu untuk menyesalinya. Kakek Zimmer tidak menghentikan mereka. Zack ingin memberi Harvey pelajaran dan dia senang melihatnya. Menurutnya, Zack pasti akan memenangkan taruhan ini. Tampaknya merupakan ide bagus untuk membiarkan Harvey berlutut di depan keluarga Zimmer itu juga akan mengurangi kesombongan Mandy. Bab 326. Hari kedua, di Grand Hotel Nyunghi. Hari ini adalah hari besar bagi seluruh kota Nyunghi, acara besar untuk semua orang kelas atas karena hari di mana keluarga terhormat Nicewell akan mengadakan pameran barang antik mereka yang terkenal di Nyunghi. Pameran barang antik Nicewell tidak pernah diadakan secara teratur, dan ketika mereka mengadakannya, akan selalu ada harta karun dan barang berharga langka yang dipajang. Dan kali ini, Grand Hotel Nyunghi sudah secara khusus berhenti menerima pelanggan baru sejak 3 hari lalu semata-mata untuk persiapan pameran barang antik ini. Untuk hari ini, siapapun selain keluarga dan perusahaan yang diundang tidak diizinkan masuk ke hotel. Bahkan semua para pekerja hotel dipilih satu persatu dengan cermat untuk hadir di acara ini, yang mana menggambarkan dengan jelas betapa berpengaruhnya pameran ini di kota Nyunghi. Mobil-mobil premium meluncur ke tempat parkir Grand Hotel Nyunghi dan yang memasuki hotel melalui pintu masuk yang megah itu hanyalah mereka yang bergengsi dan cukup terhormat. Para Zimmers bahkan mengendarai Mercedes-Benz kelas S khusus untuk menghadiri acara tersebut. Sean Zimmer, Zack Zimmer, Queen Zimmer dan Mandy Zimmer semuanya hadir. Dan semua Zimmer lain yang hadir adalah mereka dengan status tinggi di dalam keluarga. Kakek Zimmer sebagai pemimpin keluarga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia turun dari mobil. Dia bahkan memberikan surat undangan, yang sangat dia lindungi, langsung kepada pelayan itu untuk pemeriksaan yang cermat, baru kemudian mereka dipandu ke aula hotel yang sangat besar oleh staf. Pameran antik itu bukan hanya mengenai pameran itu saja, tetapi juga ada makan malam yang mewah,
dan Zimmer dipasang dengan sempurna ke meja untuk 10 orang dengan jarak tidak terlalu jauh dari panggung, tanpa orang luar yang diatur untuk duduk bersama mereka, menggambarkan betapa tingginya Naiswell memandang mereka. Situasi ini membuat kakek Zimmer semakin sangat bahagia dan bersemangat saat mereka akhirnya menerima perlakuan seperti itu. Semua penataan meja direncanakan dengan tepat, semakin dekat tempat duduk ke arah panggung, Naiswell akan menganggapnya semakin penting. Zimmer bahkan tidak bisa masuk terakhir kali dan sekarang mereka memiliki seluruh meja untuk diri mereka sendiri, terlebih lagi, terbukti meja itu dekat dengan panggung, kenaikan status mereka kuat juga untuk semua orang. Bahkan keluarga kelas atas diatur di suatu tempat yang lebih jauh dari tempat Zimmer berada, ini membuat kakek Zimmer sangat bangga. Siapa yang tahu bahwa kita keluarga Zimmer akan mendapatkan perlakuan seperti ini sekarang? Keluarga-keluarga itu selalu memandang rendah pada kita dan sekarang lihat di mana mereka duduk. Mari kita lihat bagaimana para ahli waris itu berani membandingkan diriku dengan mereka mulai sekarang. Zack berseru puas setelah berkeliling di sekitar aula. Zack, merendahlah sedikit, bisa. Meskipun status kita sekarang telah meningkat, kita harus tetap rendah hati, atau akan merepotkan jika kita diboikot oleh keluarga kelas atas itu, Sean memperingatkan. Zack mendengus. Apa orang-orang ini berani memboikot kita sekarang? Kita tidak hanya bekerja dengan York Enterprise, tetapi juga dipandang oleh semua warga Niunghi. Mereka seharusnya membawakan mantel kita sekarang jika mereka tahu mana yang lebih baik. Zack sangat bersemangat dan senang, tidak ingat bagaimana awal mulanya kemitraan dengan York sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Zack tidak tahu bahwa fakta di mana mereka dapat menghadiri pameran barang antik bergengsi ini juga tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah bosan terlihat tinggi dan hebat, Zack menguap. Ada satu orang di sini, dia sangat menyebalkan sepanjang waktu tetapi aku agak merindukannya ketika dia tidak ada di sini, aku penasaran di mana sampah ini sekarang. Mungkin sedang berlatih cara berlutut. Zack, apa yang ingin kau katakan di sini? Mendengar itu, Queen tersenyum saat dia menjawab. Apa lagi maksudku? Bukankah sampah tidak berharga itu mengatakan dia diundang oleh putri keluarga, Rosalie Naiswell sendiri? Aku tidak sabar bagaimana dia akan berlutut di hadapanku sekarang. Ini akan sangat menghibur, ucap Zack dengan senang. Mandy tidak tahan lagi dan menatap Zack dengan dingin. Kau harus bersyukur dia tidak ada di sini, jika dia ada, kaulah yang harus berlutut di hadapannya. Ho ho, Mandy, kalian berdua pasangan yang serasi. Keduanya sama-sama tidak tahu malu dengan siapapun. Zack terkikik. Jangan bilang kau berpikir dia akan punya kesempatan untuk masuk ke sini. Apakah kau masih waras? Bab 327. Mandy Zimmer, pria itu tetaplah suamimu, kau seharusnya selalu mengingatkannya bagaimana cara berlutut dengan benar di hadapan Zack Zimmer. Akan sangat menyedihkan jika kalian berdua diusir dari rumah karena sikapnya. Queen Zimmer menasehati Mandy dengan kebaikan. Mandy tetap dengan wajah kosong dan berkata, apa pentingnya bagiku apakah dia ada di sini atau berlutut? Wah, sudah mencoba membuat garis antara kau dan dia. Mandy, kau tidak seperti ini sebelum menjadi manajer kecil yang malang. Siapa yang akan tahu bahwa kau mulai peduli dengan reputasimu setelah perubahan status? Atau apa kau belum terbiasa dengan terlihat sampahnya suamimu setelah 3 tahun penuh? Zack mencibir. Tapi bukankah kau bahkan bermimpi untuk bercerai? Pernikahanmu ditetapkan oleh kakek buyut kita ketika dia masih hidup. Kau akan melawan seluruh keluarga Zimmer jika kau melawan keinginannya. Zack telah banyak memikirkannya hari-hari itu, dia tidak akan mengizinkan Mandy dan Harvey York untuk bercerai karena statusnya sendiri akan terjamin hanya dengan Harvey yang tetap tinggal dan menjadi beban, menarik Mandy ke bawah. Zack, tiba-tiba aku punya ide. Tidak menyenangkan jika pria itu berlutut setiap hari padamu. Mengapa kita tidak meminta pasangan itu untuk berlutut tepat di depan seluruh karyawan perusahaan sekali untuk selamanya? Setidaknya mari kita berbaik hati melakukan itu untuk mereka. Queen memiliki senyum ramah terpampang di wajahnya tetapi pikirannya penuh dengan pikiran jahat. Zack berpikir sejenak dan tertawa terbahak-bahak. Kau benar sekali. Mandy, aku akan berbaik hati dan memberikan kalian berdua kesempatan besar ini karena dia suamimu, jangan terlalu berterima kasih padaku. Zack sangat senang, ide jahat Queen begitu hebat, jika Mandy dan Harvey berlutut di hadapannya di depan seluruh perusahaan, pasti tidak akan ada yang menghormati mereka lagi. Oh ya, apakah zodiak Harvey adalah seekor anjing? Harusnya, atau kalau tidak mengapa dia berlutut kepada siapapun yang dia temui. Seperti kata pepatah, setiap pasangan cenderung bersikap semakin mirip satu sama lain seiring berjalannya waktu, mengapa kau berdua tidak menjadi anjing bersama?
Tapi akan lebih manis jika anjing mengibas-ngibaskan ekornya. Zack, mengapa kau tidak membiarkan pasangan menyebalkan ini mengibaskan ekornya untukmu dan memperlakukanmu seperti tuannya? Pada saat itu, Zimmer lain mulai bergabung dan mengejek Mandy karena dialah satu-satunya penyebab mereka kehilangan begitu banyak manfaat di masa itu. Mereka akan sangat senang memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Zack menyeringai seperti kucing Cheshire dan menjawab, tidak apa-apa. Aku merasa terlalu malu bahkan untuk menjadi tuan dari kedua anjing itu. Tidak bisa citra wakil Cheoku hancur karena mereka, kau tahu. Benar juga. Jumlah tamu yang masuk meningkat sedikit demi sedikit tetapi Harvey York masih belum terlihat. Zack bahkan mengawasi staf hotel dengan cermat untuk memastikan dia tidak ada di antara mereka yang bersembunyi. Dalam hal ini Zack merasa semakin yakin. Di kamar presidensial Grand Hotel Nyunggi, Harvey dan Sunny Nightingale duduk berseberangan dengan satu set catur antik yang indah di antara mereka. Mereka sedang bermain catur. Sunny mengernyitkan alis sambil berpikir, sementara Harvey terlihat acuh tak acuh seperti biasa, bahkan bermain dengan ponselnya saat dia memindahkan bidak caturnya. Ini sudah babak ketiga dan juga ketiga kalinya Sunny kalah. Dengan itu, Sunny mau tidak mau mengagumi Harvey lebih dan lebih lagi. Catur dikenal oleh hampir semua orang di planet ini bahwa siapapun benar-benar bisa memainkannya tanpa harus belajar banyak. Tetapi kenyataannya adalah seseorang dapat melihat kepribadian dan sikap kerja orang lain saat orang tersebut merencanakan cara bermainnya. Sepanjang beberapa permainan itu Sunny sudah bisa mengatakan bahwa Harvey adalah orang yang terorganisir dengan baik karena dia bertindak hanya setelah perencanaan yang tepat. Di matanya, pria ini benar-benar sempurna. Dia tidak bisa mengerti mengapa Harvey bisa menjadi menantu laki-laki yang tinggal menumpang dari keluarga kecil Zimmer yang tidak jelas itu. Pada saat itu, Sunny mendorong papan catur itu dengan ringan dan menghela nafas. Ayo istirahat, jika tidak citraku sebagai orang tua akan hilang semua. Harvey, bakatmu bermain catur tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa kau peroleh dari pelatihan dasar siapapun. Siapa gurumu? Harvey tertawa. Guru, kau terlalu memujiku untuk ini. Siapa yang mengatakan bahwa kau harus memiliki seorang guru untuk mempelajari sesuatu yang sepele seperti catur? Sunny sedikit terkejut dengan pernyataannya dan menjawab, jika bermain catur hanyalah sesuatu yang tidak penting, lalu apa yang dianggap penting bagimu? Perkembangan pribadi, orientasi pada keluarga, kepemimpinan yang baik dalam mengelola negara dan menjadikan dunia sebagai tempat yang damai untuk hidup. Harvey menyatakan dengan sederhana, tapi tentu saja, orang biasa sepertiku bahkan belum mencapai kriteria pengembangan pribadi dengan cukup baik, apalagi aspek yang lain. Sunny tercengang mendengar kata-katanya, pria ini masih sangat muda namun semua yang keluar dari mulutnya terdengar sangat dewasa dalam beberapa hal. Nightingale, siapa yang tahu jika suatu hari kau mendapat pelajaran dari orang lain juga. Tepat pada saat itu, pintu didorong terbuka diikuti oleh seorang lelaki tua dengan rambut putih bersih, tampak anggun seperti biasa, dengan sepasang lelaki dan perempuan muda mengikuti di belakang. Bab 328. Pria tua itu bernama Charles Zarate, adalah presiden asosiasi dealer barang antik Nyunggi. Wanita muda di belakangnya tidak lain adalah Rosalie Nightingale sedangkan pria muda itu adalah muridnya, Louis Zarate. Harvey York tidak terkejut melihat kedatangan Charles mengingat betapa bereputasi dia di industri barang antik, wajar baginya untuk menghadiri pameran barang antik ini hari ini. Ditambah lagi, hubungannya dengan Sunny Nightingale sepertinya sangat dekat. Sementara siswa Louis sudah jelas mengejar Rosalie karena tatapannya tidak pernah beralih dari Rosalie sejak dia memasuki ruangan. Namun, ekspresi wajah Rosalie sedikit berubah saat dia mengalihkan pandangannya pada Harvey. Hal itu segera membuat Louis tercengang dan berhati-hati. Rosalie benar-benar cantik sedingin es yang tampak dingin bagi siapapun yang ditemuinya, tetapi matanya terlihat lembut saat dia bertatap muka dengan orang asing yang berasal dari dewa yang tahu di mana. Bahkan tanpa memperkenalkan diri satu sama lain, Louis sudah melihat Harvey sebagai saingannya. Sunny berdiri untuk menjabat tangan Charles dan menyapanya, "Sobat lama, kau akhirnya di sini, aku kira kau tidak akan datang untukku kali ini." Charles tertawa. "Aku dengar kau menemukan beberapa barang di kota Nyunggi kita, jadi tentu saja aku akan berada di sini untuk memeriksanya. Aku akan senang dan senang jika keterampilan menilaimu ternyata salah. Lebih baik tidak. Meski aku sudah tua dan semuanya menurun tapi penglihatanku masih bagus," balas Sunny. Harvey langsung mengerti seberapa dekat kedua orang tua itu satu sama lain, atau dua profesional terhormat di bidang yang sama tidak akan berbicara satu sama lain dengan cara seperti ini. "Jadi, kau adalah pemuda yang sangat dipandang oleh Nightingale. Rumor mengatakan kau berhasil menilai lukisan, The Rocky Mountains, Landers Peak. Apa itu benar?"
Charles berkata sambil tersenyum setelah mengamati Harvey dengan cermat saat mendekatinya. Baginya, Harvey tampak seperti pemuda biasa tanpa bakat khusus, dia tidak mengerti mengapa Sane mengaguminya. Harvey langsung berdiri untuk menghormati seseorang yang sama terhormatnya seperti Charles, meskipun dia mengabaikan status Charles, dia tetap akan menunjukkan rasa hormat sebagai rasa hormat kepada yang lebih tua. Senang bertemu denganmu Presiden Zarate, kau terlalu berpikir berlebihan tentangku, aku hanya beruntung hari itu, jawab Harvey rendah hati. Senang rasanya melihat betapa rendah hatinya kalian, anak-anak muda, tetapi bersikap terlalu rendah hati akan membuat seseorang tampak seperti pemalsuan. Charles melanjutkan memandang Harvey dengan tatapan jeli, masih tidak yakin seberapa baik pemuda ini. Charles masih belum melihat kelebihan apapun pada Harvey, tetapi saat itu Sane sangat memujinya sehingga dia bertanya-tanya apakah telinganya sendiri bermasalah. Bagaimana kalau kalian, kaum muda, saling bertukar keterampilan dan pengetahuan melalui kompetisi kecil? Charles menoleh dan menatap Louis dan Rosalie. Charles selalu berusaha mendekatkan Louis dan Rosalie karena Louis adalah muridnya dan seseorang dari keluarga yang sama. Jika mereka dapat membangun hubungan di antara keduanya, itu juga akan baik untuk keluarga Zarate. Tetapi Rosalie terlalu cerdas dan berbakat untuk didekati, dan Charles tahu bagaimana Sane sudah memperlakukan Harvey seolah-olah dia adalah menantu laki-lakinya. Jadi untuk Louis dan juga untuk menguji seberapa baik pemuda ini, dia ingin menguji kemampuan Harvey. Presiden Zarate, kau menganggapku terlalu tinggi, bagaimana aku berani menunjukkan keterampilan dasarku di depanmu? Harvey menolak dengan rendah hati sambil tersenyum, dia tidak sebodoh itu untuk tidak menebak apa yang ada di kepala Charles. Namun, Harvey telah menolak undangan Sane untuk menjadi menantu yang tinggal bersama mereka. Harvey dengan jelas tidak ingin menunjukkan bakatnya di depan mereka lagi, jadi sudah jelas baginya untuk menolak tantangan tersebut. Anak muda, kau tidak meremehkan harta dan barang yang bisa aku temukan dan bawa ke sini untukmu, kan? Kali ini, Charles duduk tepat di depan Harvey dan berkata sambil tersenyum ramah. Harvey tidak tahu harus berbuat apa, akan tidak sopan jika dia menolak Charles lagi. Ditambah lagi, Charles tampaknya lebih ingin tahu tentang bakat Harvey daripada membencinya, orang pintar manapun tidak akan menolak lagi untuk tidak memicunya. Meskipun Harvey sama sekali tidak takut pada Louis, yang menjadi masalahnya adalah berteman jauh lebih baik daripada memiliki musuh lain. Dengan pemikiran tersebut, Harvey memikirkannya dan menjawab, Presiden Zarate, pameran akan segera dimulai, mengapa kita tidak mengunjungi pameran dulu dan baru kemudian aku secara pribadi akan memintamu untuk mengajariku beberapa hal tentang barang antik. Charles melihat arlojinya dan berkata, masih ada 20 menit lagi, itu masih cukup lama. Akhirnya, Louis yang selama ini diam berbicara dengan cekikikan, Tuan, jika kau benar-benar tidak tahu bagaimana menilai harta karun, lebih baik kau mengatakannya, mengapa membicarakan semua omong kosong dan mencari alasan. Bab 329. Mendengar kata-kata itu, Harvey York sedikit menyipitkan matanya, sepertinya Louis Zarate sama sekali tidak berusaha bersikap ramah dengannya. Dengan pemikiran seperti itu, Harvey mengalihkan pandangannya ke Rosalie Naiswell untuk beberapa saat, masalah apa lagi yang bisa dia bawa pada dirinya dengan kecantikannya. Menyadari tatapan Harvey, ekspresi sedingin es Rosalie melembut dan digantikan dengan senyuman saat dia mengedipkan mata pada Harvey dengan nakal. Harvey membalas tersenyum tanpa daya, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk langkah selanjutnya. Sementara itu, Louis yang berdiri di samping mengepalkan tangannya melihat adegan itu. Jingan dari Tuhan ini yang tahu di mana berani main mata dengan biji matanya. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Charles Zarate memperhatikan semua yang telah terjadi dengan sudut matanya dan mendesah dalam dirinya, muridnya telah kalah dari pemuda ini hanya dengan ketenangan dan tindakannya. Tetapi tentu saja, Charles harus membantu Louis sebagai anggota keluarga, jadi dia memelototi Louis dan berkata, apa yang telah aku ajarkan selama ini, Louis? Selalu rendah hati dan jangan menunjukkan kesombongan hanya karena bakat dan keterampilan dirimu, mengerti? Tetapi meskipun Charles tampak seperti sedang menguliahi muridnya, terlihat jelas di mata Harvey bahwa kepercayaan dan keyakinannya pada muridnya tidak dapat disembunyikan dari nada bicaranya juga. Guru, aku tidak tahan melihat bagaimana beberapa orang bersikap seperti mereka tahu segalanya padahal sebenarnya tidak, menganggap dirinya sebagai penilai yang baik hanya karena keberuntungannya terakhir kali. Louis berseru dengan marah. Kata-katanya segera memicu Rosalie bahkan sebelum Harvey sempat menjawab. Dia memelototi Louis dan berkata, Zarate, jangan terlalu memikirkan diri sendiri hanya karena bakat dasarmu itu. Kemampuanmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan Harvey York.
Rosalie, aku hanya tidak ingin kau dibodohi, orang ini. Louis langsung menjawabnya dengan penuh hasrat. Siapa kau bisa memanggilku Rosalie? Jangan membuatnya terdengar seolah-olah kita dekat satu sama lain padahal tidak. Rosalie berkata dengan dingin. Louis telah mengejarnya untuk waktu yang lama, apalagi keluarga mereka dalam kondisi yang sangat baik mengarahkan mereka untuk mencoba dan memasangkan keduanya sebagai pasangan, itulah mengapa dia dapat berbicara dengan Rosalie seperti itu. Sebelum ini, Rosalie hanya berbicara kepadanya dengan baik karena tuntutan dari para tetua, tetapi mengingat bagaimana pikirannya tentang Harvey, dia bahkan tidak memiliki minat sedikit pun untuk menghibur Louis. Louis menjadi marah saat dia menatap Harvey dengan intens dengan mata yang berapi-api. Harvey hanya berdiri di sana tampak tidak berdaya, itu salah Louis karena tidak bisa mendapatkan gadis yang dia impikan, mengapa dia marah kepada Harvey. Lagi pula, Harvey tidak tertarik pada Rosalie. Pada saat itu, Sane tertawa ringan dan berkomentar, anak-anak muda sekarang ini penuh energi, kita sudah menjadi tua Zarate, jika yang muda ingin bermain biarlah, selama semua orang masih berhubungan baik, kita tidak boleh. Tidak ikut campur seperti orang tua. Charles menatap Sane dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Sane berusaha membela Harvey, takut Charles akan menggertak yang muda dengan status dan usianya. Mempertimbangkan hal itu, Charles memutuskan untuk tidak mengganggu Harvey lebih jauh dan malah tersenyum. Kau benar Naiswell, anak muda memiliki ide dan opini yang berbeda sepanjang waktu, lalu mengapa tidak kalian semua duduk dan bertanding untuk melihat siapa penilai sebenarnya di sini? Di bidang kami, yang otentik akan selalu asli dan yang palsu akan selalu palsu. Dengan perkataan ini, Louis menatap tajam Harvey dengan dingin, menunjukkan betapa dia tidak takut sama sekali pada siapapun di industri penilaian barang antik, dia cukup yakin akan hal itu. Rosalie mengangkat alisnya, tertarik dengan gagasan itu juga, lalu dia melanjutkan menatap Harvey dengan antisipasi dan kekaguman dengan matanya yang indah berkaca-kaca. Memang benar Harvey berhasil menilai lukisan, The Rocky Mountains, Landers Peak, tetapi dia tidak pernah memamerkan keahliannya lagi setelah itu. Melihat ekspresi wajah semua orang, Harvey menghela napas mengetahui bahwa pertandingan hari ini tidak dapat dihindari. Harvey tidak mencoba untuk menunda lebih jauh, malah dia duduk dan berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan, bolehkah aku tahu bagaimana kau ingin kami melakukan pertandingan ini? Dengan menggunakan apa? Sane berpikir sejenak dan berjalan ke sisi rak buku, mengeluarkan sebuah kotak kayu tua untuk diletakkan di atas meja. Jam tangan antik ini adalah apa yang aku dapatkan selama perjalananku di Niunghi, apakah ini asli atau tidak, mengapa kalian para pemuda tidak membantuku untuk melihat dan mencari tahu? Menilai jam tangan antik hanyalah salah satu ujian yang harus mereka lakukan untuk memasuki industri penilaian, tetapi jika itu adalah sesuatu yang diambil oleh Sane, benda itu pasti memiliki arti tersendiri di baliknya, itulah mengapa Harvey dan Louis tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang benda itu. Satu-satunya aturan di sini adalah kau hanya dapat mengamati dengan matamu tanpa menyentuhnya sama sekali. Lalu beritahu aku apakah itu asli atau palsu, mulai sekarang. Sane membuka kotak kayu itu dengan sedikit keceriaan di senyumnya. Bab 330. Saat ini yang tergeletak di dalam kotak kayu adalah jam tangan antik baja standar, dan yang sebenarnya tidak lain adalah jam tangan Rolex yang terkenal. Jam tangan ini jelas telah melalui kerusakan waktu, dengan tampilan jam agak kekuningan yang berubah menjadi warna kuning vintage yang cantik, meskipun cangkangnya terlihat memiliki goresan kecil karena pemakaian bertahun-tahun, secara umum masih terlihat cukup baru. Louis Zarate segera berubah menjadi serius dan dia mengeluarkan kaca pembesar dan mengamati dengan seksama, tanpa sedikit pun arogansi dari awal. Sementara itu, Harvey York hanya berdiri jauh dari jam tangan dan meliriknya beberapa kali tanpa banyak perubahan ekspresi wajah. Dia tampak lebih profesional daripada Louis dengan ketentraman dan ketenangannya yang kuat. Sane Naiswell mengangguk setuju sementara Rosalie Naiswell menatap mereka dengan girang. Harvey mengeluarkan aura dominan dibandingkan Louis, yang tampak seperti tukang reparasi jam tangan biasa. Namun, Charles Zarate terkekeh pada dirinya sendiri, memikirkan betapa anak-anak muda pada masa itu suka bersikap ambisius, agak terlalu disukainya. Industri penilaian barang antik mengharuskan seseorang untuk sangat berhati-hati, tepat dan jeli, dan melakukan apa yang menurutnya benar dan terbaik. Jika seseorang terlalu fokus untuk terlihat keren, dan dominan di atas yang lain dan gagal, dia akan kehilangan reputasinya untuk selamanya. Harvey selesai mengamati sementara Louis membutuhkan waktu setengah jam setelah itu. Rosalie yang berdiri di samping menjadi tidak sabar saat dia mengerutkan alisnya yang halus. Tuan Zarate, apa kau tahu kemampuanmu? Jika tidak, menyerah saja.
Louis mengangkat kepalanya dengan sedikit ketidakpastian dalam tatapannya, tetapi dia mengangguk dan berkata, aku sudah selesai dan sudah tahu keaslian jam tangan antik ini, aku hanya khawatir apakah orang lain sudah selesai mengamati atau tidak. Aku sudah selesai sejak lama. Harvey tertawa ringan. Baiklah, beritahu kami tentang penilaianmu dulu, kata Sane. Jam tangan ini benar-benar otentik dan berharga. Louis memulai dengan nada serius. Itu palsu, kau bisa dengan mudah membelinya dari pintu masuk stasiun kereta bawah tanah seharga $30. Harvey York menyatakan dengan sederhana. Mendengar jawaban Harvey, Louis langsung mendengus. Harvey, kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang penilaian barang antik, jangan beritahu aku hanya karena kau melihat tanda, Tiffany, di bawah sana dan kau memutuskan bahwa ini palsu. Harvey York menjawab dengan acuh tak acuh, ini sudah terlihat palsu dalam sekilas, bahkan tidak perlu mengamatinya lebih dalam. Louis mencibir dan berkata, jangan bersikap seolah-olah kau tahu apapun, apa kau tahu seberapa tinggi nilai dari jam tangan antik Rolex ini? Mari kita tafsirkan sedikit demi sedikit. Dimulai dengan cangkangnya, nilai jam tangan Rolex akan turun drastis jika sebelumnya dipoles. Dan tentang tampilan jam, ini adalah bahan yang digunakan oleh perusahaan Rolex tahun 1940 untuk lapisan yang akan berubah dari warna putih menjadi warna kuning vintage yang cantik setelah beberapa waktu dan berabad-abad. Terakhir, tapi yang terpenting, logonya. Banyak dari penilai jam tangan antik membuat keputusan mereka terlalu dini begitu mereka melihat tanda Tiffany di Rolex mengira ini palsu, karena Rolex tidak akan pernah berkolaborasi dengan merek lain. Tapi itu di zaman modern, di tahun 1940, untuk memperluas pasar mereka ke Amerika, jam tangan Rolex dijual di bawah cabang toko Tiffany. Dan berdasarkan aturan Tiffany, setiap perhiasan yang dijual dengan nama mereka harus memiliki logo bermerek di atasnya. Rolex tidak setenar sekarang saat itu jadi mereka bukan pengecualian. Mereka hanya berkolaborasi dalam waktu singkat 2 hingga 3 tahun, itulah sebabnya sangat jarang menemukan jam tangan ini di pasaran, salah satu dari ini akan dianggap luar biasa. Jika dilelang, nilainya setidaknya $115.000. Setelah menjelaskan analisisnya, Louis memandang Rosalie dengan bangga. Proses penilaian jam tangan ini membutuhkan pengetahuan tentang sejarah, kimia, dan ekonomi, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh penilai biasa. Seperti yang dia duga, tatapan Rosalie ke arahnya sudah tidak sama lagi, dia sendiri tidak akan menyangka bahwa Louis yang selalu diremehkannya, memiliki bakat yang bagus di industri ini. Charles juga tersenyum, muridnya jelas berbakat seperti dirinya atau bahkan lebih baik, dia tidak hanya bisa mengatakan keaslian jam tangan antik bahkan tanpa menyentuhnya dalam waktu sesingkat itu, terlebih lagi, dia mendukung penilaiannya dengan alasan dan analisis yang sah. Hanya Sane yang berdiri di sana dengan ekspresi main-main di wajahnya tanpa mengatakan apapun. Harvey tersenyum pada dirinya sendiri dan bahkan belum mulai berbicara sebelum Louis mulai terkikik. Kau udik, jangan coba-coba menipu orang lain jika kau tidak tahu apa-apa. Jika aku melihatmu membodohi orang atas nama penilaian barang antik lagi, aku akan mengeksposmu tanpa ragu-ragu. Rosalie memandang Harvey dengan tatapan bertanya-tanya, dia mengira Harvey adalah penilai barang antik yang sebenarnya, tetapi melihat situasi sekarang, mungkin itu hanya keberuntungannya saat itu. Jika aku dapat memberitahumu bagaimana jam tangan ini palsu, bagaimana kau akan meminta maaf kepadaku nanti? Harvey tersenyum ringan. Palsu. Jika itu palsu, aku akan menelan arloji ini tepat di depanmu. Louis menjawab dengan menghina.